Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami dapat kesempatan untuk merayakan Natal bersama. Kami berdoa supaya Natal ini boleh menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan menolong kami sekalian supaya firman ini bisa kami mengerti dan kami berespon yang baik seturut dengan pesan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan menolong kami dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu. Berikan hati dan pikiran yang benar-benar terarah kepada firman. Kami siap belajar firman, Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat Natal buat semua. Kita hari ini ada dalam perayaan Natal dan PT apa namanya tadi? Ya. PT Trinity Banyu Segoro. Ya. Saya baru tahu juga nama ini ya. Jadi saya hanya diberitahu saya akan bicara untuk teman-teman yang cleaning service. Ya, karena itu saya memikirkan itu sesuatu yang menarik. Kalau teman-teman cleaning service dan saya langsung seketika waktu itu bilang sama Nono, saya mau bicara tentang cleaning service dari surga. Ya, nah tema hari ini adalah cleaner from heaven. Ya, pembersih dari surga. Ya, nah saya tidak mau panjang-panjang hari ini. Kita mau bicara beberapa hal. Pertama adalah bahwa sebagai orang berdosa, kita itu kotor atau najis di hadapan Tuhan Allah. Ya, Alkitab bilang semua orang itu orang berdosa. Roma 3 ayat yang ke-23 bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, semua orang berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan sebagai orang berdosa, kita itu dianggap kotor di hadapan Allah. Coba lihat Ayub 15. Ayub 15, masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan, masakan bersih. Ini pertanyaan, masakan bersih artinya tidak ada yang bersih. Kalau tidak ada yang bersih berarti semua kotor. Yang lahir dari perempuan berarti semua orang yang lahir dari perempuan itu kotor. Ini bukan bicara kotor secara fisik ya, tapi kotor secara rohani. Makanya kalau menurut agama yang lain, bayi yang lahir itu suci. Tapi dalam kekristenan tidak. Bayi yang lahir itu sudah kotor atau sudah termasuk orang berdosa. Berbuat dosa belum. Tapi status sebagai orang berdosa itu ya. Walaupun anak bayi dalam kandungan belum berbuat jahat, belum berbuat dosa, tapi statusnya sudah orang berdosa. Oke. Macan itu binatang buas bukan? Kalau macan terkam kambing, macan binatang buas. Tapi kalau macan tidak terkam kambing, hanya tidur, dia buas tidak? Ya? Waktu ada macan yang tidur-tidur saja, tidak terekam kambing, dia binatang buas atau bukan? Tetap buas kan? Kalau begitu macan itu terekam kambing atau tidak terekam kambing, pada dasarnya dia sudah buas. Begitu juga manusia itu, kita yang sudah dewasa kita berbuat dosa. Tapi anak kecil yang masih dalam rahim, dia belum berbuat dosa. Tapi di hadapan Allah, dia sudah berstatus orang berdosa. Ya. Nanti setelah dia lahir, dia cukup umur, lalu dia berbuat dosa. Tapi status berdosanya sudah sejak dalam rahim ibu. Makanya dibilang masakan manusia bersih, maka bayi pun tidak ada yang suci. Semua itu kotor. Ayub pasal 25 ayat 4 bilang begitu. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Maka semua yang lahir dari perempuan itu kotor. Karena apa? Karena sudah berstatus orang berdosa. Ya,
Tapi pertanyaan kita, sekotor apakah kita? Ya. Sekarang saya belum mau bicara dosa. Tak usah bicara dosa, mari kita bicara kebaikan. Siapa yang pernah berbuat baik? Yang pernah berbuat baik? Tidak ada. Wah, banyak ya. Banyak yang pernah berbuat baik ya. Oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana firman Tuhan menganggap perbuatan baik kita. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan, kebaikan kami seperti kain kotor. Berarti segala kesalehan, segala kebaikan itu kain kotor. Nah, saudara-saudara, berarti yang tadi angkat tangan pernah berbuat baik itu, suruh Tuhan nilai perbuatan baik saudara, sama seperti kain kotor. Tapi ini bukan kain kotor yang saudara pakai untuk pel lantai. Bukan. Ini bukan kain kotor yang saudara pakai bersihkan tembok. Bukan saudara pakai untuk bersihkan meja. Bukan. Ini bukan kain kotor sembarang. Lalu ini kain kotor apa? Saya berikan dalam terjemahan salah satu Alkitab bahasa Inggris. Dia menyebutnya DRB as the rag of menstruous woman. Seperti kain dari menstruasi perempuan. Ya. Atau dari Alkitab lain, Modern King James, dia menerjemahkannya as a menstruation cloth, seperti sebuah kain menstruasi. Zaman dulu, kalau sekarang orang perempuan menstruasi, dia ada pakai pembalut. Tapi zaman dulu tidak ada pembalut modern seperti sekarang. Maka perempuan kalau mens, dia menggunakan kain pembalut tertentu zaman dulu. Nah, segala kesalehan kita seperti kain kotor itu adalah kain pembalut wanita waktu datang bulan. Yang pernah berbuat baik? Itu perbuatan baikmu di mata Tuhan seperti kain pembalut. Ya, seperti kain pembalut. Ini sesuatu yang sangat kotor. Jadi Allah menilai kebaikan manusia. Allah melihat kesalehan manusia tidak lebih daripada sebuah kain pembalut. Makanya ada orang bilang, Tuhan saya mau masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah buat baik banyak. Itu sama dengan Tuhan saya mau masuk surga. Tiketnya mana? Nih kain pembalut. Kau gila. Makanya tidak ada orang bisa pergi ke surga dengan berbuat baik. Karena ternyata berbuat baiknya kita pun masih begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah sekarang saudara bayangkan. Kalau saudara berbuat baik, itu nilainya kain pembalut. Kalau dosa, ingat loh, berbuat baik itu kain pembalut. Kalau berbuat dosa, kalau baik saja sudah pembalut, ini terus dosa apa lagi? Sekarang, mari lihat Yesaya 36, Yesaya 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskan dengan tingkah laku mereka. Berarti tingkah laku mereka ini najis, berdosa. Kelakuan mereka seperti cemar kain di hadapanku. Oh, berarti kita berbuat baik seperti kain pembalut. Tapi kalau kita berdosa seperti cemar kain. Cemar kain itu apa? Mari kita lihat Imamat pasal 15 ayat 20. Segala sesuatu yang ditiduri perempuan itu selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dia kena cemar kain perempuan itu. Cemar kain itu apa? Cemar kain. Menurut ayat ini, segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain. Cemar kain itu waktu perempuan mens. Ini hukum Yahudi. Kalau sampai ada perempuan mens, dia sentuh meja, meja najis. Tiba-tiba kau datang sentuh meja, kau ikut najis. Maka begitu kau salaman dengan dia, ikut najis. Itu hukum Yahudi. Sekarang hukum itu tidak berlaku. Ya, karena kita sudah masuk zaman perjanjian baru, ya. Maka hukum upacara Yahudi itu tidak lagi berlaku. Tapi zaman itu begitu. Maka lihat ya, segala sesuatu yang ditidurinya perempuan yang mens itu tidur di tempat tidur najis.
Semua yang didudukinya, dia duduk di kursi, najis. Ya. Jikalau seorang laki-laki tidur, baik. Ya. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dia kena cemar kain perempuan itu. Next. Maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Ya. Kalau itu diberlakukan sekarang, waktu perempuan mens, jangan datang ke gereja. Karena begitu kau duduk di kursi semua najis. Ya, jangan bawa kantong persembahan. Begitu kau pegang kantong persembahan, najis semua persembahan di dalamnya. Dan jangan salaman. Waktu salaman semua najis. Apalagi kalau pendeta perempuan. Habis khotbah dia mimbar najis, dia berdiri di muka pintu salaman satu-satu. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Satu gereja najis semua. Ya. Nah, berarti cemar kain menunjuk pada menstruasi seorang perempuan. Makanya di dalam Alkitab Indonesia sehari-hari, Yeskiel 36 tadi berbunyi begini. Hai manusia fana, ketika orang Israel tinggal di negeri mereka, mereka telah mencemarkannya dengan tindakan dan kelakuan mereka. Aku menganggap kelakuan mereka itu haram seperti wanita yang sedang haid. Jadi orang berdosa ini benar-benar kotor. Tapi ini wanita yang sedang haid. Tapi sebenarnya itu merujuk pada apa secara khusus? Saya berikan Imamat 15 ayat 24. Ini dalam terjemahan Alkitab New International Version. Dia bilang, if a man has sexual relation with her and her monthly flow, jika seorang laki-laki mempunyai hubungan seks dengan dia, dan her monthly flow, aliran bulanannya, darah menstruasi. Maka, sekarang saudara pikir, kebaikanmu apa? Kain pembalut. Dosamu apa? Dosamu itu adalah darah menstruasi. Darah haid seorang perempuan. Kotor tidak? Kalau begitu, sebenarnya kita orang berdosa nih. Bukan hanya kotor, sangat kotor dan jijik di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan memakai gambaran dosa kita seperti darah menstruasi, perbuatan baik kita seperti kain pembalut. Lalu kita mau andalkan ini untuk masuk surga. Lalu apakah kita bisa berdiri dengan darah menstruasi dan pembalut itu untuk bangga di hadapan Tuhan bahwa kita cukup layak di hadapan Tuhan, cukup berarti di hadapan Tuhan? Melihat kekotoran semacam ini, maka memang tidak ada manusia layak di hadapan Tuhan. Semua kita kotor. Maka Paulus di dalam Roma 3 ayat 10-12 dia bilang, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Siapa orang berdosa? Semua ya, saya beritahu. Kalau saudara ngaku orang berdosa, bagaimana Tuhan menilai saudara? Saudara tidak lebih dari darah menstruasi perempuan. Saudara rasa saya juga baik loh, saya orang baik. Ah, kau baik, itu kain pembalut. Sekarang kau mau apa? Wih, kalau sudah begini susah, ya kan? Tidak bisa ada orang bersih di hadapan Tuhan. Semua najis, semua kotor. Semua menjijikan di hadapan Tuhan. Mau pendeta ke rasul ke nabi ke semua kita model sama. Tadi yang bilang segala kebaikan kita seperti kain pembalut itu yang bilang itu Nabi Yesaya. Jadi nabi saja ya itu berlaku. Perbuatan baik nabi saja itu kain pembalut. Apalagi hanya sekedar pendeta, apalagi hanya sekedar majelis atau orang Kristen biasa. Semua kita betul-betul kotor di hadapan Tuhan. Hal kedua, jadi ini penting untuk sadar ya. Kalau ada orang rasa diri cukup baik, dia mesti sadar ini. Karena di mata manusia kita bisa dikenal baik. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang baik. Di mata Tuhan semua jijik, menjijikan, semua najis. Ya, semua najis. Hal yang kedua adalah tidak ada cara membersihkan diri dari kekotoran dosa. Ya, tidak bisa. Waktu tadi Yesaya bilang bahwa segala kesalehan kita seperti kain kotor yang sudah saya jelaskan itu adalah kain pembalut.
Tapi di dalam Alkitab bahasa Inggris yang lain, God's Word, dia menerjemahkan begini. Ya. And all our righteous acts are like permanently stained rags. Segala perbuatan kebenaran kami itu seperti kain yang bernoda secara tetap. Ini pakai rinso tidak bisa. Pakai daya tidak bisa. Pakai super busa tidak bisa. Karena ini adalah kain yang bernoda secara tetap. Noda permanen. Maka noda itu tidak bisa dihapus. Dan ini menunjukkan bahwa dosa kita itu tidak bisa dihapus dengan cara apapun. Ya. Coba pakai ilustrasi gambaran tadi. Dosa kita seperti darah menstruasi. Perbuatan baik kita seperti kain pembalut. Bisakah dosa kita dihapus dengan berbuat baik? Bisakah darah menstruasi dihapus dengan kain pembalut tanpa membuat kain pembalut kotor? Tidak bisa. Maka itu sama dengan kita sudah kotor karena dosa pun berbuat baik pun tidak bisa. Dosa itu persoalan rohani. Makanya saya bilang tadi, kotor itu kotor rohani, bukan kotor jasmani. Kotor jasmani masuk di bak, gosok-gosok bersih, daki-daki keluar. Tapi urusan dosa, urusan rohani, urusan hati. Ya, ada satu orang yang maki orang. Begitu dia maki, yang dimaki tidak terima. Lapor dia di polisi, lalu masuk pengadilan. Ya. Waktu pengadilan, hakim memutuskan hukuman ini aneh. Tidak hukum penjara, tidak denda. Tapi hakim bilang, mulut terdakwa terlalu kotor. Maka saya memutuskan, hukuman bagi dia adalah cuci mulutnya dengan sabun 1 batang sampai sabun habis. Coba kalau kau beli ya sabun 1 batang, cuci khusus mulut, butuh berapa lama sampai sabun habis? Jadi hukuman yang diputuskan adalah cuci, ini orang mulut kotor sekali, suka maki. Jadi cuci dia punya mulut pakai sabun sampai sabun habis. Maka hukuman dilaksanakan. Dia diikat, lalu petugas datang membawa sabun. Lu punya mulut kotor ya, sekarang saya cuci. Nah, lu suka maki kan? Nah, sekarang saya cuci kau punya mulut sampai bersih. Begitu petugas cuci mulutnya, dia maki petugas. Ya, petugas cuci, dia maki. Cuci, dia maki. Makin petugas cuci, dia cuci maki petugas. Ya kan? Sampai sabun habis dia tidak berhenti cuci maki. Mengapa begitu? Karena masalahnya bukan di mulut. Yang kotor itu bukan mulutnya, hati. Makanya Tuhan Yesus bilang segala perbuatan jahat itu lahirnya dari hati. Nah, mau cuci hati ini pakai apa, kawan? Cuci hati ini pakai apa, bro? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Saya suka itu lagu Rock of Ages, clap for me, padamu batu zaman. Itu di ayat 2-nya dia bilang, rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar. Jadi kalau saya rajin pun itu tidak bisa menghapuskan kotornya saya. Wih, mari saya rajin pelayanan, saya rajin gereja, saya rajin doa. Itu tidak bisa hapus. Ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Ratapku dan tangisku, biar lu mau menangis sampai air mata darah pun tidak pernah bisa hapus kamu dari kekotoran dosa. Jadi tidak ada obatnya bagi kekotoran dosa. Itulah sebabnya alih-alih berusaha membersihkan diri, Daud pada waktu berdosa dengan Batseba, berzinahan dengan Batseba, dia sadar dia tidak bisa bersihkan hatinya. Maka dia minta Tuhan yang bersihkan. Bagaimana doa Daud? Mazmur 51 ayat yang keempat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ini doa. Berarti Daud sadar bahwa dia tidak berkuasa membersihkan dirinya. Maka dia berdoa, bersihkanlah aku. Maka hanya Tuhan yang bisa bersihkan kekotoran
dosa. Maka ini menghantar kita pada poin kita yang ketiga. Ya, Yesus Kristus datang agar kita dapat dibersihkan dan disucikan dari dosa. Itulah Natal. Natal itu adalah Yesus Kristus dikirimkan ke dunia. Untuk apa? Untuk membersihkan kita dari dosa. Kita ini seperti kotoran-kotoran yang najis. Tapi Tuhan Allah kirim seorang tenaga cleaning service dari surga. Yang namanya Yesus Kristus, bukan bersihkan kekotoran jasmani, tapi kekotoran rohani. Yesus Kristus inilah. Sekarang coba pikir ya. Kita semua orang berdosa kan? Maka untuk membersihkan kita diperlukan orang yang tidak berdosa. Karena kalau orangnya berdosa, kita dua sama-sama berdosa, bagaimana kau bersihkan saya? Bersihkan dirimu sendiri saya tidak bisa, kau bersihkan saya. Rasul berdosa, kotor juga. Nabi kotor juga. Bagaimana Nabi dan Rasul membersihkan kita? Supaya membersihkan kita, harus yang membersihkan kita itu tidak boleh ada kotor sama sekali. Ya, masalahnya semua orang yang lahir dari perempuan kotor. Tidak bersih. Yang bersih itu cuma satu, Tuhan Allah. Tapi karena Tuhan Allah di surga, bagaimana dia bisa membersihkan kita di bumi? Supaya dia bisa membersihkan kita, dia harus jadi manusia. Tapi kalau dia jadi manusia, berlaku semua yang lahir dari perempuan, itu tidak bersih. Kalau begitu, waktu Tuhan Allah jadi manusia, dia tidak boleh berhenti jadi Tuhan Allah. Karena begitu dia berhenti jadi Tuhan Allah, dia kotor. Kedua, kalau dia harus lahir dari kawin biasa seperti papa mama kita kawin, dia tidak lolos dari dosa. Supaya dia lolos dari dosa, dia tidak boleh hasil perkawinan laki dan perempuan. Makanya Yesus dilahirkan ke dunia ini, tapi bukan hasil kawin Yusuf dan Maria. Harus kelahiran ajaib tanpa laki-laki, supaya pengaruh dosa tidak masuk. Tapi bukankah perempuan juga dosa? Ya, tapi disitulah Roh Kudus bekerja, dikandung dari Roh Kudus. Maka sejak bayi Yesus di dalam kandungan itu sudah disucikan oleh Roh Kudus. Sehingga begitu Yesus lahir, dia lahir secara bersih, bukan orang berdosa. Itu Natal. Mengapa Natal harus ada? Supaya ada yang bersihkan kita dari dosa. Berarti momen Natal itu sebenarnya adalah suatu pelayanan kebersihan, suatu cleaning service, ya, service cleaner from heaven. Dan petugas Yesus bilang, aku datang untuk melayani. Melayani apa? Pembersihan. Berarti Yesus itu tenaga cleaning service dari surga. Amin. Jadi saudara dengan Yesus itu punya profesi yang sama. Puji Tuhan ya. Mungkin hari ini baru saudara pernah dengar firman begini ya. Saya juga baru tahu. Gara-gara diminta untuk khotbah tentang untuk cleaning service, saya pikir-pikir, baru saya cetuskan ide ini. Selama saya khotbah Natal belum pernah khotbah begini. Ya, terima kasih Nona ya. Sudah kasih ide bagus. Tapi Tuhan Yesus datang. Maka sekarang sebagai orang berdosa hukumannya mati. Upah dosa ialah maut. Maka kalau Yesus jadi juru selamat, Yesus harus mati. Ya, makanya kalau dia tetap tinggal di surga, siapa bisa bunuh dia? Supaya bisa dibunuh, maka perlu lahir jadi manusia. Maka Yesus lahir untuk mati. Bapak lahir untuk hidup kan? Ya, lahir untuk hidup kan? Tapi Yesus lahir untuk mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Di dalam perjanjian lama, orang berdosa perlu potong kambing domba pakai darah. Kenapa? Darah itu hidup. Karena selama lu punya darah, lu hidup. Lu habis darah, lu almarhum. Ya kan? Maka darah itu bikin hidup. Maka begitu orang berdosa, dia harus dihukum mati oleh Tuhan. Pakai darah, hapus dosanya, maka dia hidup. Nah, itu semua gambaran. Gambaran itu dipenuhi oleh Yesus Kristus. Maka dia akan naik di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Dan dengan darahnya itu, dia menyucikan kita. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya
Menguduskan itu kan membersihkan. Membersihkan umatnya dengan darahnya sendiri. Ibrani 9 ayat 14. Darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita. Tadi kita sudah lihat ilustrasi saya. Masalah bamaki itu bukan masalah mulut, masalah hati. Cuci pakai sabun tidak berhasil. Tapi darah Kristus menyucikan, membersihkan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil. Sehingga dia mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka Yesus datang. Saudara kalau kerja cleaning service, pakai pembersih apa? Perusahaan siap apa buat saudara? Buy clean. Ya? Atau apa? Nah, saudara punya sabun-sabun itu yang dipakai untuk bersihkan. Tapi Yesus datang membersihkan kita semua pakai darah dari segala kejahatan. Maka sebenarnya betul sekali. Yesus Kristus adalah service cleaner dari surga. Nah, kalau begitu Yesus sudah datang, apakah otomatis kita semua bersih? Tidak. Tidak otomatis semua bersih. Hanya orang tertentu yang bersih. Orang yang bagaimana? Kisah 15 ayat 9. Dan dia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah dia menyucikan hati mereka oleh iman. Artinya dia datang untuk membersihkan kekotoran dosa. Tapi kalau kamu beriman, baru dia menyucikan hati kamu. Kalau kamu tidak beriman pada dia, kamu tetap kotor. Itulah sebabnya Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tapi banyak orang tetap kotor dan tetap masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Dia menyucikan hati mereka oleh iman. Maka hari ini, kalau saudara bilang, ya saya mau beriman kepada Yesus. Dia membersihkan saudara. Tapi saudara bilang, biarpun saya tidak mau percaya pada dia. Saya tidak beriman pada dia. Maka saudara tetap kotor selama-lamanya. Ya. Nah karena itu, supaya kita betul-betul dibersihkan dari dosa kita, maka kita harus sungguh-sungguh beriman. Natal itu dimulai dari hati Allah, tapi itu baru lengkap kalau Natal itu mencapai hatimu, di mana kamu buka hatimu dan terima Yesus. Kalau kamu buka hatimu dan terima Yesus, dan firman Tuhan yang saya beritakan hari ini masuk ke dalam hatimu, firman itu membersihkan kamu. Yesus bilang, Yohanes 15, Akulah pokok anggur yang benar. Setiap ranting ada padaku tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih. Saudara lihat ya, kamu memang sudah bersih. Bersihnya di mana? Back. Kalau kamu ada padaku, aku tuh pokok anggur. Kalau kamu ada padaku, kamu bersih. Di luar Kristus semua orang kotor. Di luar Kristus semua orang najis. Di luar Kristus semua orang menjijikan. Jadi agama apa saja, rajin berdoa tiap hari, berteriak Allah Allah mau 10 kali juga. Sepanjang mereka tidak percaya Kristus, mereka tidak lebih dari darah menstruasi perempuan dan kain pembalut menstruasi. Tapi kalau kita percaya, bahkan Tuhan bilang, ya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Wow, dia betul-betul membersihkan kita. Padamu batu zaman, aku minta lindungan, kau sucikan hatiku. Oleh darah rusukku, dari dosa ku lepas, dari hukuman bebas. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Darah Yesus saja beri
hati baru dan bersih. Natal, Natal, Natal. Seorang petugas cleaning service dari surga telah dikirim Allah ke dunia untuk membersihkan semua kenajisan kita. Tapi hanya yang buka hati dan terima Dia yang boleh dibersihkan dan disucikan dari segala dosa. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya beri kesempatan masing-masing merenungkan firman. Kalau ada yang rasa diri baik, cukup baik, saya orang baik. Hari ini saudara dengar firman Tuhan. Saudara menjijikan di hadapan Tuhan. Baikmu saja kain pembalut, apalagi dosamu. Tidak ada cara yang kamu bisa buat supaya kamu menjadi bersih dari dosa. Itulah sebabnya Yesus dikirim ke dunia waktu Natal. Dan Dia nantinya mati di kayu salib dan dengan darahnya menyucikan kita. Hari ini hanya orang beriman yang bisa disucikan. Siapakah yang hari ini mau berkata, Tuhan, saya orang berdosa, saya jijik di hadapan Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan Allah telah mengirim seorang petugas cleaning service dari surga, Yesus Kristus. Saya mau beriman kepada Yesus Kristus, supaya hati saya dan hidup saya dibersihkan. Mari masing-masing berdoa. Sebuah pujian akan dinaikkan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Hari ini biarlah menjadi momen penting. Tuhan Yesus, sang pembersih, sang cleaner itu mau memanggil saudara. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sambil lagu ini dinyanyikan, saudara berdoa dan bawa diri pada Tuhan. Memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan memanggil saudara hari ini. Memanggil aku dan kau. Setiap orang berdosa datanglah pada Tuhan. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datang pada Tuhan. Hai mari datanglah, kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Angkat tangan saudara di tempat saya. Saudara, dan saya mau berdoa buat saudara. Siapa yang hari ini merindukan Tuhan, bersihkanlah aku. Hapuslah segala dosa. Tuhan, kami sudah dengar firman. Semua yang tangannya terangkat, kami sadar kami begitu najis, begitu kotor, begitu hancur di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa bersihkan diri kami. Dan semua dosa ini akan membawa kami ke dalam neraka. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Allah di surga mengirimkan Yesus Kristus, service cleaner dari surga, membersihkan kami dengan darah-Mu di atas kayu salib. Natal yang terjadi membawa sampai ke Jumat Agung. Kristus yang lahir akhirnya mati mencurahkan darahnya. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Mereka mau beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Basuhlah mereka dengan darah. Sucikan mereka dengan darah. Mari kita menyanyikan lagu itu yang tadi, Padamu Batu Zaman. Aku minta lindungan, Kau sucikan hatiku oleh darah rusuk-Mu. Dari dosa ku lepas, dari hukuman bebas. Rajinku yang sebenar, rajinku yang sebenar, tidak hapuskan cemar, tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan, ratapku dan tangisan, tidak beri keampunan, tidak beri keampunan, darah Yesus saja beri, hanya Yesus saja beri. hati baru dan bersih, hati baru dan bersih. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biar kami pulang dari tempat ini dengan hati yang telah dibersihkan oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih untuk service cleaner from heaven.